Anda pernah nggak sih belakangan ini ngerasa dunia kok makin aneh ya? Rasanya di mana-mana kita dengar soal teori konspirasi COVID-19 yang aduh nggak masuk akal, orang makin getol anti vaksin, ada yang ngotot nggak percaya perubahan iklim, belum lagi soal fake news yang banjir banget, sampai kepercayaan sama hal-hal gaib yang kayaknya makin subur aja gitu. Bikin pusing kan? Nah, hari ini kita mau coba bedah bareng-bareng satu bab menarik dari buku Rationality, karya Steven Pinker. Bab 10 ini judulnya lumayan nyelekit, What's Wrong with People? Atau apa sih yang salah sama orang? Tapi tenang, tujuan kita bukan buat ngejudge atau gimana, kita mau coba ngulik lebih dalam kenapa orang bisa percaya sama hal-hal yang kedengerannya ya ganjil banget. Kita mau cari jawaban yang lebih dari sekedar ya, mereka nggak tahu atau mereka cari nyaman aja. Sumber kita kali ini adalah intisari dari bab 10 itu, kita akan kupas argumen-argumen Pinker dan bukti yang dia pakai. Khusus buat Anda yang penasaran dan ingin lebih paham soal fenomena irasionalitas ini. Gimana? Siap menyelam lebih dalam? Yuk, kita mulai. Oke, siap. Nah, langkah pertama yang Pinker lakukan itu penting nih. Dia mengingatkan kita, jangan buru-buru nyalahin internet atau medsos melulu. Fenomena orang percaya hal aneh ini bukan barang baru loh. Teori konspirasi, kabar bohong, tuduhan gak berdasar ke kelompok tertentu, itu udah ada dari zaman Bahela. Ingat saja sejarah persekusi kelompok minoritas kan? Itu seringkali didasari keyakinan irasional yang disebarkan luas. Jadi, ini masalah yang akarnya lebih dalam dari sekedar algoritma, gitu. Oh, jadi ini bukan fenomena khas abad 21 ya? Udah lama ada. Udah lama. Berarti kalau ada yang bilang orang percaya hal aneh cuma karena, butuh pelipur lara atau biar hidupnya terasa lebih bermakna, menurut Pinker itu juga terlalu sederhana dong. Bukannya realitas itu, ya, kejam ya. Kalau keyakinan kita salah total, biasanya ada konsekuensinya kan? Kayak kalau percaya gravitasi itu bohong, ya susah juga hidupnya ya nggak sih? Tepat sekali. Justru ini yang menarik. Pinker nunjukin banyak orang yang pegang teguh teori konspirasi aneh atau percaya pseudoscience gitu, dalam kehidupan sehari-hari mereka ya normal-normal aja. Mereka kerja, ngurus keluarga, bayar tagihan, biasa aja. Oh ya, jadi nggak terus-terusan aneh gitu ya? Nggak selalu. Ini sinyal kuat bahwa ada mekanisme lain di otak kita yang bermain. Bukan sekedar soal kurang informasi atau pelarian psikologis mata. Ada sesuatu tentang cara kita berpikir. Nah, ini dia nih bagian yang bikin penasaran. Pinker bicara soal penalaran termotivasi atau motivated reasoning. Kedengarannya kayak kita mikir itu ada maunya ya. Bukan buat cari bener, tapi ada motif lain. Gimana tuh maksudnya? Bisa dibilang begitu. Motivated reasoning itu kecenderungan kita memakai kecerdasan, logika kita, kemampuan analisis kita, bukan untuk mencari kebenaran apa adanya, tapi lebih untuk mempertahankan keyakinan yang udah kita pegang, atau untuk membela geng kita, kelompok identitas kita. Wah, Jadi tujuannya bukan akurasi, tapi lebih ke justifikasi atau solidaritas. jadi otak kita ini kayak pengacara pembela buat keyakinan kita sendiri ya, bukan hakim yang adil. Bisa dibilang gitu analoginya. Terus gimana cara kerjanya motivated reasoning ini? Ada bentuk-bentuknya? Ada beberapa wujudnya. Misalnya, yang pertama, asimilasi bias atau biased assimilation. Ini artinya kita cenderung lebih aktif mencari, memperhatikan, dan mengingat informasi yang cocok sama pandangan kita. Klop gitu. Sebaliknya, informasi yang menantang keyakinan kita, cenderung kita abaikan, kita anggap nggak relevan, atau bahkan nggak kita lihat sama sekali. Pernah ngerasa gitu nggak pas lagi scrolling berita? Yang sesuai sama kita, langsung klik. Yang beda, lewat aja deh. Iya, sering banget. Dan ada lagi pasangannya evaluasi bias atau bias evaluation kan. Ini yang bikin kita jadi super kritis, kayak detektif cari kesalahan sekecil apapun kalau baca argumen orang yang beda pendapat sama kita. Bener nggak? Bener banget. Tapi kalau argumennya mendukung kita, wah rasanya langsung iya banget. Padahal mungkin argumennya, ya gitu deh bolong-bolong kalau diteliti. Ini kayaknya sering kejadian kalau lagi debat panas di medsos ya. Itu contoh yang pas banget. Nah, Pinker mengutip studi klasik dari Dan Kahan yang menggambarkan ini dengan sangat jelas. Studi ini penting banget buat dipahamin. Jadi, Kahan dan timnya ngasih data ke respondennya, sebenarnya rekayasa sih, tapi disajikan seolah-olah hasil riset gitu. Oke. Soal isu yang politis, misalnya efektivitas kebijakan kontrol senjata. Ada juga data soal isu netral, kayak efektivitas krim kulit. Oke, terus apa hasilnya? Ini yang seru nih. Hasilnya mengejutkan.
Orang-orang yang jago matematika atau punya kemampuan numerasi bagus ternyata hanya menggunakan kemampuan analisis data mereka dengan benar untuk sampai pada kesimpulan yang akurat kalau kesimpulan itu bertentangan dengan pandangan politik mereka soal kontrol senjata. Tunggu. Jadi kalau datanya kebetulan mendukung pandangan politik mereka, Nah, orang yang pinter ngitung ini malah cenderung salah menafsirkan data. Mereka malah setuju sama kesimpulan yang salah, yang mungkin kelihatan benar di permukaan tapi sebenarnya keliru. Loh kok bisa? persis. Justru ini intinya, motivated reasoning. Kecerdasan dan kemampuan analisis mereka malah dipakai untuk membuktikan apa yang sudah mereka yakini, bukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya data itu katakan. Gila sih ini. Sebaliknya, saat kesimpulan data itu nggak enak buat keyakinan politik mereka, baru deh kemampuan analisis mereka dipakai secara objektif untuk melihat kekurangan data atau kesimpulan itu. Wow. Dan yang penting, pola ini terjadi di kedua kubu politik yang diteliti. Demokrat dan Republikan, sama saja. Oh, jadi nggak cuma satu sisi aja ya? Enggak. Tapi saat isunya netral seperti krim kulit, kemampuan berhitung baru benar-benar memprediksi akurasi jawaban, nggak peduli afiliasi politiknya. Wow. Ini benar-benar menohok ya. Jadi, sepintar apapun kita, otak kita itu kayaknya udah disetel buat bela tim kita dulu, baru cari kebenaran. Dan ini berlaku buat semua orang, nggak peduli kubu politiknya. Ini insight penting banget yang perlu kita ingat terus, terutama saat kita lagi panas berdebat atau menilai informasi politik. Ini yang Pinker sebut my side bias atau bias pihak sendiri itu ya? Betul, bias pihak sendiri atau my side bias. Dan menurut riset lain dari Keith Stanovich yang juga dikutip Pinker, bias ini tuh bandel banget, ada di semua level IQ, semua tingkat pendidikan, bahkan pada orang yang biasanya kritis dan nggak gampang kena bias kognitif lain. Serius? Sekuat itu ya? Iya, Stanovich menganggap ini salah satu bias yang paling susah diatasi, kayak titik buta universal kita dalam berpikir. Gawat juga ya kalau gitu. Selain my side bias, Pinker juga nyinggung soal expressive rationality. Expressive rationality, ini apa lagi nih? Kedengerannya ada beda dari sekedar bela diri. Ini gagasan yang menarik. Expressive rationality itu ide bahwa kadang orang mengadopsi dan menyuarakan suatu keyakinan, bahkan yang kedengaran aneh atau jelas-jelas salah secara fakta, bukan karena mereka benar-benar yakin itu benar secara objektif. Terus kenapa dong? Tapi sebagai cara untuk mengekspresikan atau menunjukkan loyalitas mereka pada suatu kelompok atau komunitas. Oh, jadi kayak pakai seragam keyakinan gitu ya buat nunjukin saya bagian dari kalian. Kurang lebih gitu. Dan katanya semakin aneh atau nggak masuk akal keyakinan itu, semakin kuat sinyal loyalitasnya. Kok bisa gitu? Agak aneh nggak sih? Logikanya begini. Kalau Anda percaya sesuatu yang masuk akal dan diterima banyak orang, itu nggak terlalu menunjukkan komitmen Anda pada kelompok spesifik kan? Biasa aja. Tapi kalau Anda berani percaya dan menyuarakan sesuatu yang dianggap aneh, nggak populer, atau bahkan dicemooh oleh orang di luar kelompok, itu menunjukkan Anda rela menanggung risiko sosial demi solidaritas kelompok. Ini sinyal komitmen yang kuat. Ah, oke. Jadi kayak bukti pengorbanan gitu ya? Bisa dibilang begitu. Anda mungkin pernah lihat dinamika ini di lingkaran pertemanan, komunitas hobi, atau bahkan kelompok politik Anda. Ada keyakinan tertentu yang jadi semacam kode keanggotaan. Iya juga sih kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Ini bisa menjelaskan kenapa beberapa keyakinan yang buktinya lemah banget bisa awet bertahan di suatu kelompok ya. Ternyata dalam konteks sosial tertentu, nunjukin loyalitas bisa jadi lebih penting daripada kebenaran faktual itu sendiri. Oke, ini lapisan lain lagi nih dari jawaban apa yang salah sama orang. Ternyata nggak cuma soal logika, tapi juga soal kesetiaan kelompok. Betul. Nah, selain motivasi di balik keyakinan kita, Pinker juga melihat ada jenis-jenis keyakinan yang berbeda cara kerjanya di otak kita. Dia mengacu pada pemikiran antropolog Dan Sperber dan psikolog Robert Abelson. Jenis keyakinan yang beda, maksudnya gimana tuh? Ada berapa jenis? Mereka membedakan antara dua alam keyakinan gitulah istilahnya. Pertama, ada keyakinan intuitif atau testable beliefs. Ini soal dunia fisik di sekitar kita. Hal-hal yang bisa kita lihat, sentuh, alami langsung, dan uji kebenarannya. Contohnya? Misalnya, kita percaya kalau panci panas itu menyakitkan kalau disentuh. Kenapa? Karena kita pernah merasakannya, atau kita bisa mengujinya walaupun nggak disarankan ya. Keyakinan jenis ini biasanya harus sesuai sama realitas kalau kita mau selamat dan berfungsi normal. Oke.
Itu yang pertama. Yang kedua, Lalu, ada jenis kedua, keyakinan reflektif atau mitologis. Nah, ini berlaku untuk hal-hal yang lebih abstrak, lebih jauh dari pengalaman sehari-hari kita. Nggak bisa kita uji langsung atau terlalu kompleks buat dipahami sepenuhnya oleh satu orang. contohnya apa nih yang mitologis ini? Bisa konsep ilmiah yang rumit kayak mekanika kuantum, bisa doktrin agama soal kehidupan setelah mati, bisa narasi sejarah bangsa, bisa juga, yaitu tadi, teori konspirasi global tentang elit rahasia yang mengendalikan dunia. Oke, jadi ada keyakinan soal dunia nyata yang bisa kita cek, panci panas tadi, dan ada keyakinan soal dunia ide atau cerita yang lebih susah dicek, konspirasi gitu ya. Terus apa hubungannya ini sama irasionalitas? Hubungannya, Pinker berargumen adalah bahwa kita mungkin punya saklar mental yang beda untuk kedua jenis keyakinan ini. Saklar mental. Iya, untuk keyakinan testable, kita cenderung menuntut bukti dan konsistensi dengan realitas, harus masuk akal secara fisik. Tapi untuk keyakinan mythological, standar pembuktian kita bisa jadi lebih longgar. Yang lebih penting mungkin bukan apakah itu benar secara faktual, Tapi tapi apakah itu benar secara sosial atau emosional. Apakah itu memperkuat identitas kelompok kita? Apakah itu memberikan cerita yang memuaskan tentang dunia? Apakah itu sejalan dengan nilai-nilai kita? Gitu. Dan Pinker bilang kalau gagasan bahwa semua keyakinan kita, termasuk yang mitologis ini, harus tunduk pada standar bukti empiris dan logika ketat, yang dia sebut realisme universal itu sebenarnya gagasan yang agak aneh dan nggak universal, begitu. Ya, dia mengaitkan tuntutan realisme universal ini dengan pola pikir yang dia sebut weird. Weird, apa tuh? Singkatan dari Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic. Dia berpendapat bahwa bagi sebagian besar budaya dan sepanjang sejarah manusia, pikiran kita itu lebih terbiasa memakai mode mitologis ini untuk memahami hal-hal yang jauh, abstrak, atau sakral. Menuntut bukti ala laboratorium untuk semua hal itu sebenarnya sebuah keterampilan kognitif yang relatif baru dan perlu dilatih. Oh, Mirip kayak belajar baca tulis atau matematika tingkat tinggi. Nggak otomatis ada di semua orang. Nggak alami gitu. ini menarik banget. Jadi kecenderungan kita untuk percaya hal-hal aneh atau irasional itu mungkin bukan cacat sistem. Bukan bug ya? Ya, bukan bug, tapi semacam fitur dari cara otak kita berevolusi untuk memahami dunia sosial dan abstrak ya. Dengan kata lain, kita semua punya potensi untuk berpikir mitologis. Bisa jadi begitu. Kita mungkin secara alami lebih mudah menerima narasi atau keyakinan yang terasa benar atau sesuai dengan kelompok kita dalam ranah mitologis ini, dibandingkan menuntut bukti empiris yang dingin dan kadang nggak memuaskan secara emosional atau sosial. Oke. Kalau kita memang punya kecenderungan alami ke arah pola pikir mitologis untuk hal-hal yang abstrak atau jauh ini, lalu apa yang bikin keyakinan aneh tertentu jadi lebih nempel dan menyebar daripada yang lain? Kan banyak mitos atau teori aneh, kenapa yang populer ya yang itu-itu aja? Nah, Pinker masuk ke psikologi di balik daya tarik apokrifa atau cerita-cerita tak berdasar ini. Kenapa kok laku gitu ya? Dia mengidentifikasi beberapa faktor kunci. Pertama, untuk hal-hal kayak pseudoscience, astrologi, pengobatan alternatif tanpa bukti, dan kepercayaan paranormal, ini seringkali laku karena mengklik intuisi bawaan kita. Intuisi bawaan kayak gimana tuh? Misalnya, yang pertama, dualisme. Intuisi bahwa pikiran atau jiwa itu beda dan bisa terpisah dari badan fisik. Ini membuka pintu ke ide soal hantu, kehidupan setelah mati, telepati, dan semacamnya. Iya juga. Kedua, esensialisme. Kecenderungan kita percaya bahwa segala sesuatu punya esensi tersembunyi yang menentukan sifatnya. Ini bisa bikin kita gampang percaya sama obat ajaib atau kekuatan mistis benda tertentu. Kayak ada kekuatan dalamnya gitu. Oke. Ada lagi? Ketiga, teleologi. Kecenderungan kita melihat ada tujuan atau desain di balik segala sesuatu di alam. Ini bisa bikin kita mudah melihat pola atau konspirasi di peristiwa acak. Kayak semua ini pasti ada maksudnya. Ditambah lagi pemahaman sains kita kadang dangkal ya, meskipun mungkin kita berpendidikan. Dan cara sains dikomunikasikan kadang malah fokus ke hasil yang wow atau ajaib, bukan ke proses berpikir kritis atau prinsip dasarnya. Jadi, celah ini yang dimanfaatkan pseudoscience. Betul sekali. Komunikasi sains yang buruk, ditambah media atau toko publik yang kadang nggak jelas batasannya antara hiburan dan fakta, ikut memperkeruh suasana. Itu satu hal. Lalu faktor kedua,
khusus untuk fake news dan teori konspirasi. Kenapa ini menarik? Karena kita ini makhluk pencerita. Storytelling animal. Suka cerita ya kita. Iya. Teori konspirasi itu biasanya menawarkan narasi yang sangat jelas, lengkap dengan tokoh protagonis kita yang sadar, dan antagonis, mereka yang jahat korup. Ada pembingkaian moral yang kuat, baik versus jahat. Ini memuaskan kebutuhan kita akan cerita yang koheren dan bermakna. Rasanya pas gitu. Dan seringkali percaya teori konspirasi itu juga bisa bikin kita merasa lebih tahu atau superior secara moral dibanding orang lain kan? Kayak kami tahu rahasia yang nggak diketahui orang banyak atau kami melawan elit yang jahat. Tepat sekali. Itu nyambung lagi ke my side bias dan expressive rationality tadi. Nunjukin kita beda dan lebih baik. Oke, terus ada lagi? Terakhir, Pinker menyebut soal memetika. Ini ide bahwa gagasan atau meme itu sendiri bisa berevolusi seperti gen. Berevolusi, maksudnya? Jadi lebih mudah menular dan lebih tahan banting terhadap bantahan. Jadi kayak virus ide gitu. Contohnya gimana tuh? Ungkapan kayak Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, atau kalau ada yang menyangkal teori konspirasi, dibilang, penyangkalanmu itu cuma mekanisme pertahanan ego. Iya, jadi langsung mental gitu ya argumennya? Betul. Ungkapan semacam ini ampuh karena sifatnya yang menutup diri dari kritik atau pengujian bukti. Langsung sukakmat. Oke, jadi kombinasi dari bias kognitif kita, kebutuhan sosial kita untuk loyalitas dan cerita, plus sifat menular dari ide-ide tertentu itu sendiri. Lengkap sudah resepnya ya. Pantas saja irasionalitas bisa begitu merajalela. Kesana jadi agak pesimis nih denger ini semua. Apa kita memang pada dasarnya nggak bisa diharapin buat jadi rasional? Apa kata Pinker, ada harapan nggak sih? Nah, ini bagian yang cukup mengejutkan menurut saya. Setelah membongkar semua sisi gelap ini, Pinker justru menutup babnya dengan nada yang, cukup optimis. Oh ya, optimis. Gimana ceritanya? Iya, dia nggak menyerah pada gagasan rasionalitas. Dia menunjukkan bukti-bukti bahwa manusia nggak sepenuhnya tersesat dalam irasionalitas. Oke, apa aja buktinya? Bikin penasaran nih. Pertama, dia lihat dari kacamata sejarah. Banyak loh kepercayaan irasional yang dulu dipegang teguh oleh masyarakat luas. Misalnya percaya sihir itu nyata dan penyihir harus dibakar, percaya raja punya hak ilahi buat berkuasa seenaknya, atau meramal nasib dari organ dalam hewan. Wah, iya juga ya. Dulu kan itu umum banget. Nah, itu sekarang sudah sangat jauh berkurang atau hilang sama sekali di banyak belahan dunia, terutama di negara maju. Ini menunjukkan bahwa keyakinan kolektif itu bisa berubah ke arah yang lebih rasional seiring waktu. Ada kemajuan. Poin bagus. Ada lagi? Kedua, meskipun kita punya bias dan kecenderungan berpikir mitologis tadi, kebanyakan orang dalam kehidupan praktis sehari-hari masih bisa kok membedakan mana yang masuk akal, mana yang enggak. Kita mungkin iseng baca ramalan bintang, tapi kalau sakit parah, ya kita ke dokter, minum antibiotik, bukan ke dukun minta jampi-jampi ya. Kebanyakan dari kita begitu. Haha, ya benar juga. Jadi, ada semacam saklar realitas yang masih berfungsi untuk hal-hal yang penting dan konkret. Penelitian soal berita bohong tadi juga menunjukkan orang sebenarnya bisa menilai kebenaran kalau disajikan dengan benar. Dan bahkan mau berubah pikiran kalau dikoreksi dengan cara yang tepat kan? Meskipun ada my side bias. Betul. Riset menunjukkan bahwa kemampuan dasar untuk membedakan benar dan salah itu ada. Dan kemauan untuk mengoreksi diri juga ada. Asalkan koreksinya datang dari sumber yang dipercaya dan nggak disampaikan dengan cara yang menyerang atau mempermalukan identitas kelompok mereka. Jadi, bukan berarti kita terkunci selamanya dalam keyakinan salah. Ada harapan buat berubah. Pinker juga menyinggung soal adanya ciri-ciri kepribadian atau gaya berpikir yang memang lebih rasional. Apa itu? Kayak semacam bakat gitu? Ya, para psikolog mengidentifikasi sifat seperti openness to evidence, keterbukaan terhadap bukti, atau active open-mindedness, keterbukaan pikiran aktif. Aktif? Maksudnya gimana? Ini bukan cuma soal terbuka pasif aja, tapi aktif mencari sudut pandang lain, aktif mempertimbangkan bukti yang berlawanan, dan aktif merevisi keyakinan jika buktinya kuat. Oh, jadi proaktif ya? Iya. Sifat ini ternyata berkaitan dengan kemampuan refleksi kognitif, mikir 2 kali sebelum lompat ke kesimpulan, lebih kebal terhadap bias kognitif umum, lebih jago mendeteksi berita bohong, dan secara keseluruhan membentuk apa yang disebut rationality quotient atau kecerdasan rasional. Kecerdasan rasional. Ini beda sama IQ biasa. Beda.
IQ mengukur kemampuan kognitif umum, logika abstrak, memori, kecepatan proses, dan lain-lain. RQ lebih spesifik mengukur kemampuan menerapkan kecerdasan itu untuk membuat penilaian dan keputusan yang baik di dunia nyata. Jadi lebih ke aplikasi ya? Betul, termasuk kemampuan mengatasi bias. Orang bisa punya IQ tinggi, tapi RQ rendah, jika dia sangat pintar tapi sering terjebak my side bias atau penalaran termotivasi. Wah, bisa gitu ya? Bisa. Sebaliknya, orang dengan IQ sedang tapi RQ tinggi mungkin lebih bijaksana dalam mengambil keputusan sehari-hari, karena dia lebih sadar biasnya. Oke, jadi ada harapan dari sejarah, dari kemampuan dasar kita, dan dari adanya sifat-sifat pendukung rasionalitas kayak RQ tadi. Kalau gitu, langkah selanjutnya, gimana caranya kita bisa mendorong ini semua? Gimana caranya membangun dunia yang, ya sedikit lebih rasional lah? Apa saran praktis dari Pinker? Pinker menekankan pentingnya membangun dan menjaga apa yang bisa disebut ekosistem pengetahuan yang sehat. Ada beberapa pilar penting. Pertama, institusi terpercaya. Kita kan nggak mungkin jadi ahli di semua bidang ya. Mustahil. Iyalah. Jadi, kita sangat bergantung pada institusi yang tugasnya memang mencari, menyaring, dan menyebarkan pengetahuan. Universitas, lembaga riset, media berita yang kredibel, badan-badan ilmiah. Nah, kepercayaan pada institusi ini adalah kunci. Tapi kan sekarang lagi banyak yang nggak percaya sama institusi-institusi itu. Nah, itu masalahnya. Sayangnya, seperti yang kita tahu, kepercayaan ini lagi banyak tergerus. Pinker menyebut salah satu tantangannya adalah menjaga agar institusi ini, terutama akademisi dan media, tidak terjebak dalam monokultur pandangan atau bias tertentu, yang bikin sebagian masyarakat merasa nggak terwakili atau nggak percaya lagi. Perlu ada keragaman perspektif di dalamnya. Jadi, menjaga keragaman intelektual dan kredibilitas institusi itu krusial ya, bukan cuma soal individunya pintar atau enggak. Sangat. Pilar kedua adalah norma pendukung di dalam institusi-institusi itu dan di masyarakat luas. Kita perlu secara sadar menumbuhkan dan menghargai norma-norma seperti berpikir kritis itu keren, beda pendapat itu sehat, selama didasari argumen bukan asal notot. Mengakui salah itu nggak apa-apa gitu ya. Justru bagus, mengakui kesalahan itu bukan aib, mempertanyakan itu penting, dan secara aktif terbuka pada bukti baru. Active open-mindedness tadi, ini perlu jadi budaya bukan cuma slogan di poster. Oke, norma. Terus yang ketiga soal media, terutama media sosial yang sering jadi kambing hitam. Ya, reformasi media. Untuk jurnalisme tradisional, penting untuk terus meningkatkan praktik terbaik. Cek fakta yang ketat, selalu berikan konteks, hindari false balance. False balance itu yang kayak gimana? Itu loh, memberi panggung yang sama antara ahli beneran dengan penyebar omong kosong hanya demi keseimbangan. Itu menyesatkan. Ah, oke. Nah, untuk media sosial, ini lebih rumit. Perlu dipikirkan ulang model bisnis dan algoritma yang sekarang cenderung mengutamakan sensasi, keterlibatan emosional sesaat, terutama amarah, kaget, dan klik, daripada akurasi atau kedalaman informasi. Mungkin bisa belajar dari model seperti Wikipedia, yang punya mekanisme verifikasi, penekanan pada netralitas, dan proses koreksi kolektif yang kuat, walaupun nggak sempurna juga ya. Oke, jadi kesimpulan dari penjelajahan kita di bab 10 Pinker ini cukup berlapis ya. Irasionalitas yang bikin kita geleng-geleng kepala itu ternyata bukan sekedar karena orang bodoh atau kurang gaul. Akarnya lebih dalam. Ada bias bawaan otak kita, my side bias, penalaran termotivasi, ada kebutuhan sosial kita yang kuat akan identitas dan loyalitas kelompok, expressive rationality, dan ada cara berpikir mitologis yang mungkin lebih alami buat kita saat menghadapi hal-hal abstrak atau jauh dari pengalaman langsung. Banyak banget lapisannya. Nah, setelah tahu semua ini, terus gimana? Apa artinya ini buat Anda sehari-hari saat mencoba memahami dunia yang penuh informasi simpang siur ini? Mungkin langkah pertama yang paling penting adalah sadar bahwa musuh utamanya bukan cuma di luar sana, tapi juga ada di dalam diri kita sendiri. Gimana menurut Anda? Setuju banget. What's fascinating here is, mungkin tantangan terbesarnya memang bukan cuma pintar mengenali irasionalitas atau bias pada orang lain, itu cenderung lebih gampang ya. Ya, kita sering jadi wasit yang jeli kalau lihat kesalahan orang lain. Betul. Tantangan sesungguhnya adalah punya kerendahan hati dan keberanian untuk mengenali, mengakui, dan secara aktif melawan my side bias kita sendiri.
Kecenderungan kita untuk membela pihak kita mati-matian dan mode mitologis kita, terutama pada isu-isu yang menyangkut identitas atau keyakinan dasar kita, itu jauh lebih susah jujur aja. Iya sih, nggak enak rasanya kalau harus ngakuin kita salah atau bias ya. Banget. Tapi mungkin itu kuncinya. Jadi ini semacam undangan untuk introspeksi ya, buat kita semua. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri nanti. Bagaimana caranya agar kita bisa secara sadar dan konsisten memupuk keterbukaan terhadap bukti itu dalam diri kita. Bahkan, atau mungkin justru ketika bukti itu terasa nggak nyaman, menantang apa yang selama ini kita yakini, atau kelihatan menguntungkan pihak lawan. Itu mungkin kunci menuju pemikiran yang lebih jernih. Silakan direnungkan.